Oke, Fitri, di sesi general ini ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Dan ini saya termasuk fresh graduate ya, dengan Hmm, belum mempunyai pengalaman. Ini kira-kira untuk memulai karir itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Oke, ada beberapa tahap singkat yang bisa dilakukan oleh seorang fresh graduate yang belum punya pengalaman sama sekali. Aku sebenarnya udah ada beberapa video, tapi gak apa-apa nanti itu buat pelengkap aja ya. Yang pertama itu adalah kamu harus membayangkan profesi yang kamu pengen, bukan profesi, pekerjaan kayak gimana sih yang kamu pengen gitu. Jadi aspirasi karir tanpa memandang profesi. Misalkan gini, aku tuh pengen kerja yang di kota Bandung, Semarang, atau Jakarta aja. Aku pengen kerjaan yang berhubungan sama jurusanku aja. Tapi di luar jurusanku aku juga nggak masalah sih gitu. Aku pengen kerja yang 5 hari kerja boleh, 6 hari kerja boleh. Aku kalau ada tahan ijazah nggak mau gitu. Aku nggak mau kalau ada penalti-penalti misal. Contoh ya ini ya. Aku pengen yang kerjaannya tuh pakai software ini. Aku pengen yang banyak ketemu sama orang apa enggak ya? Oh ya, yang ketemu banyak orang nggak apa-apa deh. Aku pengen yang kerjaannya tuh begini-begini. Aku pengen yang kontrak boleh, langsung tetap boleh, gitu. Aku mau langsung ke perusahaannya nggak apa-apa, outsource nggak apa-apa, yang penting jelas lah gitu. Jadi kayak gitu-gitu dulu, nggak usah nyebut sebagai apanya dulu. Tapi bayangin aku tuh pengen kerjaan tuh yang begini-begini, aspirasi karir tanpa memandang profesinya apa dulu, oke? Ini tuh batasannya cuma imajinasimu doang gitu. Aku pengen kerjaan yang begini, 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 begini. Kamu tulis aja nggak apa-apa. Aku tuh pengen yang begini. Aku pengen yang begini. Atau diketik aku pengen yang begini, 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 begini. Dah. Tahap nomor satu gitu ya. Aspirasi karir tanpa dibatasi apapun. Cuma imajinasimu doang yang batasin. Oke? Setelah kamu mendefinisikan tadi, aku tuh pengen kerjaan yang begini. Baru yang tahap kedua adalah aspirasi karirmu tadi dikonversi jadi profesi sebanyak mungkin. Jadi setelah oke aku sekarang tahu nih aku pengen kerjaan yang kayak begini. Kira-kira profesi yang bisa mengakomodasi keinginanku ini tuh jadi apa sih? Oh jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Kayaknya bisa deh ini semua itu. Bikin list minimal 10. Lebih banyak boleh nggak? Boleh. Gitu. Jadi nanti kalau kita alurnya mundur, kenapa kamu pengen jadi ini? Karena menurutku itu tuh bisa begini, 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 begini gitu. Oke? Jadi tadi bikin aspirasi karir tanpa melihat suatu profesi, setelah itu konversi aspirasi tadi jadi suatu profesi sebanyak mungkin. Yang kamu ngerasa profesi-profesi itu bisa mengakomodasi posisi-posisi, mengakomodasi keinginanmu tadi, posisi-posisi itu ya. Setelah kamu udah kayak begitu, yang nomor tiga sekarang adalah cari sumber loker yang akan menjadi tempatmu berburu gitu. Aku sih misalnya aku suka sih hewan-hewan yang begini, yang ada di air pokoknya, yang bentuknya begini gini gini. Gini. Oh, yang kayak gini tuh apa sih? Udang, ikan, ini gitu. Oke. Sekarang aku bisa nemuin ini kira-kira di mana ya? Sungai, waduk, laut, gitu, pasar ikan gitu. Nah, sama setelah kamu menulis aku tuh pengen profesi ini. Oke, senjataku apa? Website perusahaan. Oke, berarti aku nanti harus menemukan website perusahaan. Terus apa? Job portal. Aku pakai job portal apa? Ah, Jobstreet, Glints, Deals, kita lulus. Misalkan gitu. Atau apa lagi? Aku mau pakai apa lagi nih gitu. Oke, aku pakai LinkedIn juga gitu. Dah, udah tentukan dulu tuh. Aku pengen pakai ini. Dah, paham? Setelah kamu menentukan, kamu pakai ladangnya ini apa aja. Setelah itu kamu pastikan punya akunnya dan bener ngelengkapin profilnya di awal. Oke, aku mau pakai LinkedIn. Pastikan kamu punya LinkedIn dan isinya udah bener dulu. Jadi udah siap pakai. Jangan buru-buru ngelamar kerja pakai LinkedIn kalau akunmu belum siap, misalkan gitu. Oke, aku mau pakai Jobstreet. Bikin akun Jobstreet. Dilengkapi dulu. Pastikan akunnya udah siap. Jangan sambil jalan kayak bikin secukupnya terus sibuk ngelamar-ngelamar sana sini. Begitu nggak banyak yang manggil, ah kak aku nggak mau ngelamar pakai Jobstreet, ah kak nggak banyak panggilan di sini cuma loker doang. Nah iyalah akunmu belum siap gitu. Caranya salah. LinkedIn juga sama misalkan itu. Begitupun sumber-sumber yang lain. Aku pakai job portal A, B, C. Ya dibikin dan dilengkapi dulu isinya. Sampai siap. Definisi lengkap itu gimana? Minimal infonya sama kayak CV-mu. Jangan sampai di CV-mu ada pengalaman kerja 5, di LinkedIn-mu cuma 2. Jangan sampai ada suatu pengalaman dijabarin panjang di CV-mu atau di portofoliomu.
di akun-akun tadi kamu nulisnya secukupnya aja karena males. Ah, ngisi gini lagi, ngisi gini lagi. Di profil-profilnya tadi ada bagian yang dikasih bintang ini wajib, wajib ini pilihan. Kamu cuma ngisi wajibnya doang. Dikasih kolom pilihan nggak diisi. Nggak gitu. Itu job portal begitu kan pakai sistem-sistem ATS itu. ATS itu ya dilengkapi gitu. Harus dijabarin yang perlu ditulis tulis, jabarin jabarin. Yang penting pengetahuan pengalaman itu kamu punya gitu, nggak bohong kan itu. Ya. Jadi menyiapkan tadi tempat berburu tadi gitu. Atau sorry, tahu tempat berburunya mana, alat-alatnya kamu udah multi channel, banyak sumber. Karena nanti lowongan pekerjaan itu tidak cuma disebar lewat website perusahaan. Ada yang lewat sini, ada lewat sini, lewat sini gitu. Oke. Tuh. Jadi setelah punya oh lingkung ini nih. Aku ada tempat berburuku di LinkedIn, di sini, sini dah. Setelah itu, yang kamu lakukan apa? Kamu di sini coba coba yang tadi, sorry, profesi-profesi yang kamu udah tulis tadi, aku pengen jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Kamu pahami dulu kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi itu tuh apa. Jadi misal aku punya 10 daftar. Gitu, aku punya 10 daftar, aku mengincar profesi-profesi ini. Browsing aja dulu. Nomor satu aku pengen jadi apa nih? Oh, staf administrasi. Googling aja. Tugas dan tanggung jawab staf administrasi. Kemampuan yang harus dimiliki sama seorang staf administrasi. Gitu. KPI staf administrasi gitu. Buat apa? Kamu tulis dulu tuh tanggung jawabnya apa. Kamu tahu semua pengalaman kerja, semua profesi yang kamu incar kamu gituin. Oh, jadi Pak, kamu sebelum masuk kerja tuh udah dapat gambaran. Browsingnya nggak cuma sekedar nyari di Google keluar satu hasil pencarian langsung dibaca terus udah ya. Itu di Google kalau keluarnya banyak baca aja semua gitu. Biar kamu tahu oh ternyata di semua website itu pada ngulas-ngulas soal ini nih. Berarti emang posisi ini tuh memang butuh ini. Tapi ada yang bahas ini, ada yang bahas enggak. Berarti mungkin ada posisi ini tuh kadang butuh ini, kadang nggak butuh ini gitu. Paling nggak tuh udah tahu dulu sebelum kamu ngalamin. Ada Google kok. Bisa nanya ke YouTube juga bisa ditonton. Nah, setelah itu, tadi kan kamu udah punya kumpulan aspirasi karir. Habis itu kamu punya kumpulan profesi incaran. Setelah itu kamu punya kumpulan tugas dan tanggung jawabnya, gitu kan. Nah, tugas dan tanggung jawab ini kamu coba di breakdown, dibagi jadi 3 kelompok. Kelompok pertama, mana pengetahuan atau pengalaman yang aku bisa dan aku sudah kuasai, gitu. Oh, yang dibutuhin itu jadi ini aku udah bisa semua nih, gitu. Aku udah sangat kuasai, udah lancar. Kelompok kedua, mana kemampuan yang kamu udah bisa tapi belum terlatih gitu, masih basicnya, masih perlu dilatih gitu. Mana pengetahuan pengalaman yang udah bisa tapi masih kayak masih perlu dilatih karena wah aku waktu itu cuma bentar nih belajar ini, praktekin ini, atau wah ini cuma di 1 semester teori doang gitu gitu. Jadi tadi ada kelompok kemampuan dan pengetahuan yang kamu bisa dan terbiasa. Nanti nomor 2 ada kelompok kemampuan yang kamu bisa tapi belum terbiasa. Nah, nanti yang ketiga adalah mana pengetahuan atau kemampuan yang kamu belum bisa, belum terbiasa, malah baru tahu gara-gara browsing itu. Padahal itu dibutuhkan oleh profesi-profesi yang lagi kamu incar. Gitu. Oh ini harus bisa bahasa Inggris ya, aku nggak bisa sama sekali lagi. Oh ini harus bisa Excel, aku bisa Excel tapi masih basic, berarti di tengah. Oh ini harus pakai software ini, wah ini aku udah mahir. Jadi ada kelompok kemampuan kamu mahir, ada kelompok kemampuan kamu belum terlatih, sama ada kelompok kemampuan belum bisa. Gitu. Artinya apa? Nanti kalau kamu sambil setiap hari ya sibuk ngelamar kerja, kan kamu harus melakukan action plan untuk 3 kemampuan ini. Nggak mungkin tiap hari kamu sibuk apply job terus. Itu loh, ada kemampuan yang kamu belum bisa sama sekali. Harusnya meluangkan waktu untuk belajar itu. Karena nanti jangan sampai tiba-tiba terhenti di latihan tes praktek, terhenti di interview, ditanya bisa gini ya, nggak bisa. Padahal kamu pengen itu, gitu. Jadi yang kamu nggak bisa dan terbiasa nanti kan kamu luangin waktu untuk belajar itu secara otodidak, nonton sana sini, baca sana sini, praktek sana sini, mungkin ikut bimbingan tertentu, gitu. Yang udah bisa tapi belum terlatih, berarti kan harus luangin waktu untuk ngelatih itu. Jadi minimal sambil kamu sibuk ngelamar kerja, kamu sibuk pengembangan diri.
Pengembangan diri ini berkaitan sama apa? Ya tadi, belajar proses rekrutmen. Yang kedua, belajar kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh profesi yang kamu incar, yang kamu belum bisa atau belum terlatih. Nah, yang udah bisa dan udah terlatih tadi, tinggal dipertahankan, tingkatkan kalau memang bisa gitu. Paham nggak? Jadi dari sampai tahap ini belum selesai nih sampai belakang. At least kamu tahu bahwa kegiatanku setiap harinya nggak cuma lamar kerja. Aku harus ada pengembangan diri tadi. Paham kan? Gitu. Itu. Karena yang namanya orang bekerja itu harus memenuhi tiga hal. Ada keinginan, ada kesempatan, dan ada kemampuan. Keinginan ini tuh lebih condong ke job seeker-nya. Kamu tuh pengen jadi apa? Ya nggak? Gitu. Kesempatan ini berkaitan sama adanya loker, karena kamu pengen jadi karyawannya orang. Ya kan? Ini lebih condong ke perusahaannya. Tapi di tengah yang menghubungkan antara keinginan dan kesempatan itu ada kemampuan. Kemampuan ini dari sisi job seeker, dari sisi kamu, itu kayak kamu harus bisa, Pak, Bu, saya bisa ini loh. Saya nggak cuma modal pengen, tapi saya juga ada modal pengetahuannya dan pengalamannya. Ini dari magang ini, dari pendidikan ini gitu. Dan perusahaan juga soal kemampuan juga harus yakin kamu punya kemampuan yang dibutuhkan, kan kayak gitu. Makanya tadi kenapa harus di breakdown tadi itu biar jelas, gak cuma sekedar aku tuh pengen jadi ini, pengen jadi ini. Tadi misalkan contoh staf administrasi, coba kamu latihan ngetik gitu, ngetik cepatmu berapa? Ternyata misalkan baru 40 kata per menit gitu. Cari website website melatih mengetik cepat gitu. Banyak online-online kayak gitu. Gimana cara di atas 60 kata per menit misal. Aku bisa Kak pakai Word gitu. Aku udah bisa ngetik ini gitu. Shortcut-shortcut masih belum hafal. Kamu bikin pakai kertas kosong. Coba sekarang bikin contoh surat gini dari nol, bikin frame, bikin cop gini-gini. Ah, ternyata kamu bisanya pakai Word cuma template udah jadi terus input-input doang. Itu mah anak SMP bisa gitu. Zaman sekarang mungkin anak SD bisa kalau cuma input-input doang. Excel, wah bisa aku Kak. Tapi ternyata baru input-input doang gitu-gitu gitu. VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, pivot table gitu-gitu malah nggak tahu, nggak biasa. Shortcut-shortcut masih bingung. Data-data gini-gitu, filtering gini-gitu masih bingung gitu. Masih basic. Cuma input-input doang gitu. Nggak perlu aku ngerekrut anak lulusan kuliah. Kan logikanya gitu. Mending lulusan SMP atau SMA yang punya kemampuan gitu. Yang mungkin di start gajinya, benefitnya bisa lebih rendah. Gitu. Aku kalau jadi pebisnis kan mikirnya gitu ya. Gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi harus nggak cuma sekedar aku bisa mahir tadi gitu. Ya kalau belum terlalu jago banget ya wajar karena namanya fresh graduate kan. Tapi at least kegiatanmu setiap harinya tuh sambil sibuk lamar kerja harus ada ngeluangin waktu buat pengembangan diri gitu ya. Nah kalau udah punya breakdown tadi, udah tahu kelebihan dan kekurangan kamu tadi kan, oke tempatku berburu ini lingkungannya udah siap semua, LinkedIn-ku udah siap, ini udah siap semua, dokumen-dokumenmu dicek lagi habis itu. CV dan dokumen pendukung udah punya, udah siap. Terus ini aku tahu aku harus belajar apa. Tahap selanjutnya adalah kamu mulai sibuk setiap harinya coba rutin lamar kerja sambil pengembangan diri dulu. Kamu punya waktu 24 jam, dikurangi waktu-waktu yang tidak bisa diganggu-gugat. Misalkan kurangi waktu tidurmu, kan orang butuh tidur tuh. Berapa jam? Dikurangi waktu, mungkin kamu tinggal di rumah, bantu-bantu orang tua beres-beres rumah, berapa jam? Kurangi waktu ibadah, berapa jam? Kurangi waktu me time, kamu juga butuh healing, berapa jam? Gitu. Sampai kamu menentukan, oh aku punya waktu sekian jam kosong. Misal 3 jam di pagi, 2 jam di siang, 1 jam di sore, 3 jam di malam. Wah, aku ada 10 jam nih misalkan, contoh. Ya sudah, dari 10 jam itu, berapa jam mau kamu pakai ngelamar kerja? Berapa jam kamu pakai untuk pengembangan diri? Gitu. Nggak ada tiap hari langsung apply job doang, nggak ada pengembangan dirinya. Gitu. Pengembangan diri termasuk tadi proses rekrutmen. Jangan gara-gara sekarang belum ada yang manggil, kamu sibuk ngelamar kerja, nggak belajar interview. Besok tiba-tiba ada panggilan psikotes, sekarang baru browsing tips psikotes. 2 hari lagi ada interview, baru sekarang belajar. Kak, minta tips interview gimana? Interview itu butuh praktek. Sejak awal kamu harus latihan. Besok ada medical check up, tiba-tiba sekarang tidur teratur. Tiba-tiba jadi banyak minum air putih. Ya padahal kan sebenarnya bisa kamu susun pagi atau sore bangun olahraga gitu. Gunanya buat apa? Nanti kalau ada medical check up, aku udah siap, badanku udah sehat gitu. Jadi belajar tuh jangan cuma yang di depan mata. Belajar tuh sampai ujung. Browsing-browsing isi dari wujud dari offering letter gimana isinya apa, wujud dari kontrak kerja apa di dalamnya harus ada apa bedanya offering letter sama kontrak kerja apa yang harus dipertimbangkan gitu-gitu. Itu bisa browsing, itu bagian dari pengembangan diri soal rekrutmen
Belum juga termasuk sama pengembangan diri berkaitan dengan profesi tadi ya, profesi yang kamu incar skillnya butuh apa gitu. Langsung eksekusi setiap harinya. Sambil sibuk lamar kerja, kamu sibuk pengembangan diri juga. Nah, ini coba kamu apa? Rekap. Jadi kamu punya Excel atau Google Spreadsheet gitu. Kamu punya rekapan setiap loker yang kamu lamar. Kamu juga punya rekapan setiap pengembangan diri yang kamu lakukan, bikin checklist. Kalau loker misalnya bikin tabel, tanggal sekian, nama perusahaan ini, jabatannya ini, dapat lokernya dari mana, ngirimnya via apa, keterangannya apa. Nomor satu, nama perusahaan, Pertamina, gitu. Posisi, tadi, misalkan staf administrasi. Sumber lokernya mana? Website perusahaan. Ngirimnya via apa? Email. Keterangan. Baru mengirimkan dokumen per tanggal sekian, gitu. Direkap, dibiasakan. Biar nanti terukur. Oh, dalam waktu sehari itu aku bisa ngirim 20 lamaran ternyata. Oke, itu akan menjadi referensimu, patokanmu untuk ngirim lamaran hari-hari selanjutnya. Hari ini coba kamu gas, gitu. Mulai jadwalmu teratur kayak tadi, kamu mulai gas sehari itu aku bisa ngirim berapa lamaran dari semua sumber tadi ya. Buka LinkedIn sejam, tutup. Buka Jobstreet, tutup. Buka Deals, tutup. Buka Kita Lulus, tutup. Buka website, tutup. Habis itu buka LinkedIn lagi. Barangkali waktu kamu tinggalin ada loker baru. Pokoknya direkap-rekap kayak tadi, oke, sehari berapa nih? Oh, 20 ya. Berarti aku sehari rata-rata bisa, hari ini aku bisa 20 loker. Oke, mulai besok dan seterusnya, minimal aku 20 lamaran. Gimana caranya? Gitu. Jadi minimal bikin konsisten. Gitu. Jadi jangan kebanyakan variabel peubahnya. Gitu. Kak, aku kok panggilannya nggak banyak ya, lamaranku nggak banyak yang manggil. CV-nya bener atau nggak jelas. Kadang LinkedIn dipakai, kadang enggak. Hari ini kadang ngirim banyak, besok dikit. Weekend ikutan libur. Kata siapa weekend nggak boleh ngelamar kerja kayak gitu. Buktinya kau buka Jobstreet aja tengah malam hari Sabtu. Itu lokernya masih ada, websitenya bisa diakses. Artinya boleh dilamar nggak? Ya boleh. Sistem ATS nggak peduli sama waktu. Gitu. Kapanpun boleh gitu. Jadi itu bisa dilakukan kayak gitu. Konsisten untuk lamar kerja. Begitupun pengembangan diri tadi. Oke, bahasa Inggris. Aku mau belajar apa nih? Listening, reading, speaking, writing. Listening dulu. Oke, aku nonton film gitu. Oke, udah paham. Berapa kosakata yang kamu tangkap yang masih baru tahu? Oh, itu pengucapannya begini ya, gitu-gitu. Dah hari ini listening. Besok kamu speaking. Gimana speaking? Ya udah, kamu tinggal dengerin orang ngomong aja, terus kamu ngulangi, gitu. Ngomong. Dia ngomong begini, oke, aku ngomong gitu sambil ada kaca mungkin ngomong sendiri. Dah, itu basic-basic belajar sendiri dulu aja, gitu. Gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang harus kamu lakukan secara konsisten. Lakukan secara konsisten minimal ya 2 minggu lah. Setelah 2 minggu, kamu akan punya dua data. Dua data ini sangat penting, yaitu selama 2 minggu ke belakang kamu udah ngelakuin apa, dan selama 2 minggu ini kamu udah berapa lamaran kerja. Oh, selama 2 minggu ini ternyata aku udah ngirim 300 lamaran. Dari 300 lamaran kerja ini, berapa yang udah direspon, berapa yang belum direspon. Kan punya analisis gitu nanti datamu, kalau direkap. Dari yang udah direspon, berapa yang responnya itu lanjut ke tahap selanjutnya. Berapa yang responnya tuh ditolak. Berapa yang responnya cuma dokumen diunduh, akun dikunjungi, gitu-gitu. Cuma ngintip-ngintip gitu. Nah, sekarang yang respon mau kamu apain? Bikin action plan lagi. Yang nggak ngerespon mau kamu apain? Kamu tunggu, gitu. Yang cuma yang nolak kamu dievaluasi kenapa nih gitu. Nanti kalau datanya udah lebih gede lagi, nggak cuma 2 minggu, kamu tahu, oh sebulan aku 1.000 lamaran. Dari 1.000 lamaran, yang manggil aku tuh ada 200. Panggil ke tahap selanjutnya. 200 itu, yang 150 aku kirim lewat Jobstreet misal. Yang 40 aku kirim via email. Gitu. Yang 10 itu aku datengin job fair. Misalkan. Wah ini ada yang aneh nih. 200 lamaran, yang manggil cuma 200. Ya nggak masalah, wajar. Karena jumlah yang manggil jauh lebih sedikit daripada yang dilamar bener. Tapi 200 itu 150 itu dari Jobstreet, 40 itu via website perusahaan misalkan, yang 10 pakai job fair. Lah kan aku juga ngirim lewat LinkedIn. Berarti LinkedIn-ku nggak ada panggilan sama sekali. Identifikasi kenapa nih LinkedIn-ku? Kan gitu. Paham nggak? Jadi kamu ngomong, kok aku nggak banyak panggilan ya? Kamu udah punya data, nggak banyak panggilan ini tuh gara-gara apa? Yang misalkan, oh ini berarti aku lewat Jobster udah bener ya, udah pertahankan cara ngirimnya gitu bener. Oh ini job fair cuma 10 ya wajar, job fair kan nggak tiap hari ada gitu.
Oh ini yang lewat website perusahaan lumayan nih 40. Berarti aku memang harus menemukan website-website lain. Lah ini aku pakai LinkedIn tapi sama sekali nggak manggil. Apa yang salah sama LinkedInku? Dicek, belajar sendiri. Nggak bisa, minta tolong bantuan, minta review aku dan lain-lain gitu. Tapi identifikasi kayak tadi, kamu punya datanya. Karena masalah job seeker walaupun sama, Kak kok LinkedIn-ku nggak bagus, satu anak sama anak yang lain itu masalahnya beda kalau kita breakdown. Nah, kamu punya data tadi itu sangat membantu sekali bagi kamu yang mau selesaikan masalahmu sendiri atau minta orang lain buat bantu. Karena kamu punya datanya tadi, data ini penting gitu. Kita nggak bisa kayak Kak ngirim lamaran yang banyak panggilan itu via apa sih? Aku nggak ngerti. Ya kamu journey-nya tadi, teratur tadi, baru terukur nanti gitu. Oh, ini aku panggilannya dari sini email misal dari 130 dari email, 30 dari Jobstreet, 30 dari kita lulus, 30 dari ini nih. Oh, semuanya 30 merata nih. Oh, bagus nih. Ya udah, tinggal aku konsisten aja, tinggal nunggu panen aja misalkan gitu. Ya kan kayak gitu. Kan enaknya itu kayak gitu, identifikasi punya data gitu. Nah, setelah kamu udah punya data, udah coba evaluasi diri sendiri, lakukan perbaikan di minggu-minggu berjalan selanjutnya gitu. Dan yang terakhir adalah kamu harus sadari bahwa orang itu dapat kerja gara-gara melamar atau ditawarin. Entah dikirimin email, entah di DM lewat LinkedIn, gitu-gitu. Ya kan? Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena sekarang kita di era digital. Di era digital ada aktivitas sosmed. Nah, tahap selanjutnya yang lebih advance adalah gunakan semua sosmedmu untuk membranding diri dan mendatangkan kesempatan karir. LinkedIn yang tadinya kamu pakai dengan mindset LinkedIn ku harus lengkap, aku harus ngelamar-ngelamar kerja, cocok. Sekarang kamu harus mulai mikir, aku harus ngapain sama LinkedIn biar HRD user itu pada ngunjungin LinkedIn-ku, nge-review akunku, dan mereka tertarik sama aku terus nge-DM aku. Ini gimana caranya ada orang nunjungin Instagramku, tertarik sama postingan Instagramku, terus at least ngajakin endorsement kayak ada affiliate ini itu kayak misalkan kayak gitu. Semua sosmed itu akan mengarah ke karir atau ke duit lah gitu. Nah, fokus dulu sama LinkedIn. Kamu harus melakukan sesuatu di LinkedIn biar apa? Setiap orang itu punya potensi dapat pekerjaan gara-gara melamar atau ditawarin. Melamar ini bisa terjadi pada saat tadi ya, kamu ngirimin CV dan lain-lain itu melamar. Kalau ditawarin itu seolah pasif, kamu nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau LinkedIn-mu cuma sibuk ngelamar-ngelamar kerja, ya LinkedIn-mu ini ada orang sehebat kamu, di luar sana kan pasti banyak perusahaan ya yang nggak kenal kamu, gitu. Gimana orang kenal kamu kalau kamu nggak aktif di LinkedIn, misalkan kayak gitu loh, gitu. Nah, di sini tuh kamu harus caper, cari perhatian, biar bisa dilihat. Di sini berkaitan dengan apa? Bikin postingan, bikin aktivitas branding. Jadi tadi, akhirnya apa? Dari waktu kosongmu tadi, yang kamu sibuk untuk lamar kerja dan pengembangan diri, harus ditambah satu kegiatan lagi, yaitu branding. Gitu. Bikin suatu aktivitas di LinkedIn, biar orang tuh kalau ngunjung itu yakin, oh ini anak jago di bidang itu. Warga yang ada di LinkedIn itu terekspos mulu. Jadi aktivitas di LinkedIn contohnya, nggak cuma sibuk lamar-lamar kerja. Tiap hari kamu connect ke orang baru, entah HRD, entah user, entah orang yang ada di jurusan yang sama dari kampus lain gitu. Kamu follow orang-orang. Kamu komen di postingannya orang. Kamu repost sesekali di postingannya orang. Kamu bikin postingan pribadi. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang jago di bidang apa? Administrasi. Bikin konten-konten. Ngasih edukasi ke orang. Hari ini kamu ngasih tips untuk Excel. Besok tips Word. Besok hack untuk ini. PowerPoint. Besok untuk ini. Besok tools-tools ini. Ngedukasi orang. Saat kamu ngedukasi orang, kamu artinya udah belajar sendiri juga. Kamu ngajarin orang juga, tapi kalau dilakukan secara konsisten pasti nanti akan ada orang yang tertarik berinteraksi di situ. Saat ada interaksi di postingan aslimu di LinkedIn, maka postinganmu ini akan makin nyebar luas. Aku katakanlah punya follower 10.000. Followermu di LinkedIn cuma 100. Saat kamu posting, postinganmu itu cuma nyebar minimal di 100 orang temanmu dulu. Ini aku mengabaikan adanya hashtag ya. Terus begitu aku komen ke postinganmu, wih Bu Safitri, menarik sekali postingannya, terima kasih ya. Maka pas aku komen tadi, postinganmu akan dilempar ke 1.000 followerku juga. Kayak gitu. Jadi akan berantai gitu. Dan itu rutin. Kamu akan dikenal sebagai orang yang jago di bidang itu. Nah, nanti kalau udah lengkap, udah bagus kayak tadi,
ada orang tertarik mungkin DM. Apalagi tahu statusmu masih nyari kerja. Sesekali kamu bikin postingan, saya sedang mencari kerja yang kayak begini. Dan jangan posting foto atau CV di timelinenya. Caption aja gitu, kata-kata aja, wording aja kayak gitu. Ya, bikin posting itu, terus mungkin ada di foto ada lingkaran hijau open to work. Ya sudah. Wah ini bagus, oh dia lagi nyari kerja. Karena ada yang approach. Setiap orang tuh mungkin dapat kerja gara-gara ngelamar kerja, tapi setiap orang juga ada potensi dapat kerjaan gara-gara ditawarin. Ingat, ngelamar kerja seolah-olah kelihatannya aktif, sama ditawari seolah-olah pasif, padahal aktif semua. Biar lolos ngelamar kerja, kamu harus aktif ngirim CV. Biar kamu ditawari, kamu aktif ngirim konten. Paham kan? Kayak gitu. Nah, itu adalah kegiatan terakhir yang harus kamu lakukan secara konsisten sampai nanti kamu dalam tanda kutip panen tadi. Ada panggilan ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi dalam waktu sehari kamu harus ada kegiatan ngelamar kerja, pengembangan diri, dan branding. Dah, itu aja. Video ini share tuh ke teman-teman angkatanmu. Gitu. Pertanyaanmu bagus itu. Dan semua lakuin kayak begitu. Branding ini berkaitan sama bikin postingan rutin, nambahin network, nggak kenal secara langsung, nggak masalah, kenal secara digital. Kayak gitu. Jangan tiap hari cuma sibuk apply terus. Atau tiap hari kamu sibuknya tuh belajar ini itu, ikut webinar, gini-gini. Nggak apply. Tiap hari ngurusin LinkedIn, ngurusin sosmed-sosmed ya, nggak gitu. Harus dibagi. Oke, lamar kerja aku pagi, siang, sore lah. Atau pagi, siang. Pengembangan diri sore, branding malam. Ya terserah. Kamu sendiri yang bagi gitu. Gitu. Oke. Jadi sehari langsung di slice jadi 3. Komposisinya mau berapa jam terserah prioritasmu. Oh 10 jam. Aku sekarang yang paling butuh ngelamar kerja. Oke, 8. Ngelamar kerja 6 jam. Gitu. Pengembangan diri 2 jam. Branding 2 jam. Boleh. Gitu. Jadi tergantung prioritas. Yang penting gitu. Jangan hari ini ngelamar kerja, hari ini aku full ngelamar kerja, besok aku full branding, besok aku full pengembangan diri. Nggak kayak gitu. Karena kenapa? Setiap hari itu selalu ada loker baru. Gitu. Di luar sana tuh tiap hari ada loker baru. Takutnya ada hari yang kamu sama sekali nggak buka, padahal ada loker yang cocok buat kamu. Wah, itu kan gawat tuh. Gitu. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan utuh yang harusnya job seeker lakukan. Dan kalau aku misalkan balik ke momen job seeker, aku akan lakuin itu. Cuman aku dulu nggak ngerti kayak begituan sih. Eranya juga beda kayak gitu. Gitu. Oke, paham ya? Gimana? Ada pertanyaan atau respon nggak? Ya, Jelas nggak? jelas untuk tahap-tahapannya. Terus mau tanya lagi, Bang. Hmm, apa tuh? Kan biasanya di lowongan itu dicantumin kalau kriterianya sudah berpengalaman. Nah, itu sebagai fresh graduate tetap mau apa melamar atau cari yang lain saja. Satu, satu, sebagai fresh graduate harus baca dan pahami dengan detail. Memiliki pengalaman untuk berkomunikasi dengan banyak orang atau ini, memiliki pengalaman menggunakan Excel selama 1 tahun, sama memiliki pengalaman kerja menggunakan Excel selama 1 tahun. Itu artinya beda. Memiliki pengalaman kerja menggunakan Microsoft Excel selama 1 tahun, artinya kamu punya punya pengalaman menggunakan Microsoft Excel di dunia kerja selama 1 tahun. Tapi kalau memiliki kemampuan menggunakan Microsoft Excel, artinya tuh kemampuan boleh dari pengalaman kerja, boleh dari magang, boleh dari organisasi, boleh dari belajar sendiri. Ya itu dibaca ulang tuh kalau ada loker-loker begitu. Aku beberapa kali nemukan kayak gitu. Kak tulisannya nih, berpengalaman dalam berkomunikasi dengan banyak orang. Kan aku nggak pernah kerja atau berpengalaman menjadi sekretaris. Aku nggak pernah jadi sekretaris, Kak. Tulisannya berpengalaman. Dia nggak nulis berpengalaman kerja. Kamu pernah jadi ikut organisasi kan? Iya. Pernah jadi sekretaris nggak? Pernah. Ya itu bisa. Gitu loh. Paham nggak? Jadi yang harus dilakukan sama job seeker itu dibaca, dipahami gitu. Kalimat-kalimat begitu. Ma menguasai bahasa Inggris. Mampu berbahasa Inggris aktif, koma. Mampu berbahasa Mandarin merupakan nilai tambah. Terus nggak dilamar gara-gara nggak bisa bahasa Mandarin. Kan aneh. Tulisannya udah jelas. Yang wajib itu kalimat yang awal. Berbahasa Inggris aktif, itu yang wajib, koma. Menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa Mandarin merupakan nilai tambah. Atau menguasai bahasa Mandarin lebih diutamakan. Ya nggak apa-apa, coba aja gitu. Yang ini kan nggak wajib gitu. Kalau wajib bahasanya mahir atau berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris dan berbahasa Mandarin aktif gitu. Paham nggak maksudku? Gitu.
diutamakan domisili Jakarta, terus kamu nggak ngelamar gitu, ya dicoba dulu. Walaupun domisilimu mana Medan, tapi bagus gitu, kan beda. Kecuali berdomisili di Jakarta, itu kan wajib tuh, nggak diganggu gugat gitu. Tapi kalau diutamakan domisili Jakarta, ya luar Jakarta ya boleh gitu. Pendidikan diutamakan lulusan in- ini ada kalimat gini, pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Terus kamu nggak berani ngelamar. Itu kalimat itu ada itu. Hanya karena aku nggak punya pengalaman. Lo itu lihat kalimatnya, dipahami itu kalimatnya. Pengalaman minimum 1 tahun di bidang ini misalkan, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Lo, kamu nggak punya pengalamannya dipersilahkan loh gitu. Ya coba aja, nah gitu-gitu loh. Jadi harus dilakukan apa? Ya baca yang teliti menurutku. Itu yang pertama, itu pahami, jangan buru-buru. Gitu. Kalimat-kalimat begitu tuh banyak banget ya di lowongan kerja. Dan itu udah sering sekali. Aku ngomong kayak gini tuh, kenapa aku semangat sekali? Karena sering banget ini, lo ngelehin apa sih? Coba sih lihat lah. Kan bahasanya begitu gitu. Jadi yang harus dilakukan sama job seeker fresh graduate pertama kali adalah pahami. Yang nomor dua adalah cari lowongan kerja yang sesuai dengan kemampuan dulu. Berfokus ke sana. Yang nomor tiga, kalau kamu punya kemampuannya, tapi kayak kamu belum bisa memenuhi persyaratannya, tapi cuma belum bisa memenuhi sedikit, dicoba aja. Memiliki pengalaman 1 tahun sebagai seorang A, tapi kamu punya pengalaman sebagai A itu cuma 9 bulan misalkan. Karena kamu 6 bulan magang, 3 bulan magang, magang 2 kali gitu. Dia butuhnya minimum setahun, kamu sebelum, ya coba aja gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi hal-hal yang masih rasional, yang masih wah ini oke lah durasinya cuma beda dikit, coba aja. Kecuali kontras, kamu lulusan pertanian ada loker jadi dokter umum ngelamar. Nah, itu beda lagi kan gitu. Cuman kalau udah sama-sama semua coba, wah ini durasinya cuma dikit atau "Wah, aku pernah gitu tuh, tapi softwarenya beda, coba aja dulu gitu. Karena memang nggak ada CV yang 100% sempurna, baik itu kreatif atau ATS friendly. Nggak ada kandidat yang 100% tuh langsung direkrut, masuk, langsung bisa ngerjain semua hal yang ada di posisi dia. Enggak. Tetap ada di arahan, apa ini harus ada penyesuaian kan, kayak gitu. Orang yang ngerasa kualifikasi di poster loker sesuai sama dirinya, belum tentu dapat panggilan tes. Artinya kalau cuma beda-beda dikit kan bisa dicoba. Toh juga nggak bakalan di blacklist, dihukum, nggak bakalan dosa. Gitu. Coba aja. Tapi ingat, biar nggak buang-buang waktu, fokuslah dulu sama yang cocok. Gitu. Baru kalau nggak cocok, berfokus sama yang sedikit cocok. Gitu. Baru kalau sedikit cocok nggak ada, cari yang buka kesempatan. Buka kesempatan itu ibaratnya kayak ada perusahaan bagus deket rumah, tapi lagi nggak buka loker. Tapi aku tahu emailnya apa, kirimin email. Daripada kayak cara-cara zaman dulu yang mungkin sekarang masih ada ya. Datang ke tempatnya, nitipin lamaran, ngeprint sana sini, panas-panas, kisi ke security, lamar posisi apa, nggak ada posisinya. Sama kan niatnya, ngirimin lamaran tapi nggak ada loker yang dibuka. Tapi lakuin itu secara online aja, biar kamu nggak perlu kemana-mana. Ada emailnya kan. Email aja permohonan informasi. Gitu. Perkenalkan nama saya ini, saya sangat tertarik untuk dapat bekerja di PT ini. Mohon informasi di mana saya bisa menemukan lowongan pekerjaan terkini yang sedang dibuka oleh perusahaan Anda. Apakah saat ini perusahaan Anda sedang membutuhkan karyawan untuk posisi atau kandidat untuk posisi ini, gitu. Saya merupakan seorang lulusan ini yang tertarik untuk bekerja di bidang ini di perusahaan Anda. Sebagai bahan pertimbangan, izinkan saya melampirkan CV saya. Atas jawaban dari pertanyaan saya dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Minta info, ngelampirin sambil ngelampirin CV, sama aja, gitu. Itu kan bisa dilakukan, gitu. Nah, hal-hal semacam ini tuh butuh kreativitas. Kreativitas itu akan otomatis muncul saat journey-mu itu bener. Yang tadi aku bilang alurnya tadi loh. Nanti kayak, oh iya ya, aku bisa gini ya. Oh iya, aku bisa gini ya, gitu. Nanti kamu tahu perusahaan-perusahaan yang kamu incar tapi lagi nggak buka loker, kamu apain begitu kamu lihat ada emailnya. Nanti kamu akan tahu harus ngapain, ada perusahaan lagi buka posisi yang kamu butuhkan tapi udah ditutup. Buka posisi yang dibutuhkan tapi itu postingan 6 bulan yang lalu. Kamu bisa follow up. Kenapa itu ada email? Itu jangan diemin. Nanya daripada kamu
datengin kantornya, ketemu satpam, ketemu gerbang, ketemu portal ini itu, ada akses card, janji ketemu nggak? Lewat LinkedIn. Di LinkedIn nggak cuma kumpulan loker, HRD ada di LinkedIn, user ada di LinkedIn. Kamu bisa lihat mukanya, kamu bisa kenalan. Hal-hal semacam itu butuh kreativitas. Kreativitas muncul saat kegiatanmu tadi udah konsisten dengan benar. Nanti mungkin kamu ada ide-ide lain di journey kamu yang bisa muncul otomatis. Oh iya ya, aku gini aja ya. Oh iya, aku gini aja ya gitu. Nah, itu uniknya masing-masing orang itu nanti. Gitu. Nanti tinggal tunggu waktunya aja sih kalau itu sih sampai dapat kerjaan impian. Nah, jadi di sini nggak cuma sekedar apa lamar gitu, nggak kayak gitu. Nanti kalau cuma lamar-lamar doang, gerakanmu sama kayak yang lain. Jadi kalau orang hebat, orang pinter ngumpul jadi satu melakukan hal yang sama, kelihatannya sama semua gitu loh, paham nggak? Jadi kelihatan biasa, bukan karena kalian-kalian itu nggak berpengalaman, nggak menarik. Cuman gerakannya kayak sama, jadi orang-orang hebat nggak ada yang nonjol lah. Dengan melakukan hal tadi, itu kan kamu melakukan suatu pembeda yang mungkin kebanyakan job seeker nggak ngelakuin, gitu. Nah itu silahkan kamu lakuin itu, gitu. Oke, ada pertanyaan lain atau tanggapan boleh? Berarti tetap memahami apa ya, keterangan yang di lowongan itu, terus kita jangan takut mencoba melamarnya ya. Mm-mm. Bener nggak? Pernah lihat kalimat-kalimat kayak tadi ya? Orang kayak, wah, diutamakan sini, ini boleh gini, tapi mundur dulu. Ini gimana sih gitu? Iya. Coba aja dulu gitu. Biasanya biasanya ada tulisan yang berpengalaman 1 atau 2 tahun gitu di bidang tersebut gitu. Nah, kalau yang kayak gitu beda lagi tuh. Dibaca lagi tadi berpengalaman apa? Pengalaman kerja atau bukan? Kalau berpengalaman 1 sampai 2 tahun di posisi tersebut. Tapi balik lagi gitu. Ini posisi ini tuh ada posisi yang di organisasi tuh ada posisi itu tuh ada posisi yang di volunteer ada gitu kan. Nggak harus di pengalaman kerja. Misal berpengalaman selama 1 atau 2 tahun menjadi seorang customer, menjadi seorang sekretaris. Tapi kamu jadi sekretaris tuh di organisasi gitu ya nggak apa-apa coba aja dulu. Karena sekretaris tuh nggak cuma ngeliat itu doang. Misal dari penampilanmu posturnya bagus dan lain-lain. Kemudian dari sisi kemampuan komunikasi bahasa kamu bagus banget. Di sosial media kamu aktif. Pede aja gitu. Kepedean itu yang harus kamu tunjukkan tadi loh. Nggak, kepedean itu harus bisa menunjukkan aku nggak cuma modal pengen, aku punya kemampuannya gitu. Nah itu yang kamu tonjolkan. Secara apa? Secara tertulis. Karena suka nggak suka kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Tertulis di CV, tertulis di dokumen pendukung, tertulis di sosmed gitu. Dan itu kamu maju dengan apa? Dengan yakin. Kenapa harus yakin? Kalau kamu nggak yakin sama dirimu sendiri, gimana perusahaan yakin sama kamu? Gitu. Gitu. Resiko ngirim lamaran itu apa sih? Nggak dipanggil kan? Ya sudah kan, that's it kan? Kan perusahaan di luar sana banyak kayak itu. Sesimpel itu. Persimpel cara pikir dan cara geraknya aja. Gitu. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan apa lagi yang sifatnya general? Kalau kemarin-kemarin tuh udah sempat kayak daftar melalui email, terus pas kuliah juga daftar program-program dari pemerintah itu, tapi eh, di administrasi tuh mesti ketolak, itu gimana ya solusinya? Ya, balik lagi ya. Kamu sehari ngirim lamaran berapa banyak? Rata-rata. Kebetulan ini baru mulai kemarin, masih lima lima tujuan gitu. Teman-teman di grup loker tuh sehari ada yang rata-rata tuh 10 sampai 20 lamaran. Intensitasmu masih rendah itu diberi dulu. Yang kedua, administrasi nggak lolos. Nanti dokumen-dokumennya dicek